Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Kadin Kalimantan Timur, Dayang Donna Walfieriestania, sebagai tersangka dalam kasus suap izin usaha pertambangan atau IUP. Donna diduga meminta uang kepada tersangka lain, Rudi Ong Chandra, terkait pengurusan 6 IUP perusahaan milik Rudi di Kalimantan Timur. Kasus ini bermula ketika Donna menghubungi Amrullah, Kepala Dinas ESDM Kaltim, untuk menanyakan proses perpanjangan 6 IUP milik perusahaan Rudi. Selanjutnya, Rudi melalui perantara bernama Sugeng melakukan negosiasi dengan Donna. Awalnya, Donna menolak tawaran 1,5 miliar rupiah dan meminta 3,5 miliar rupiah untuk mengurus izin tersebut. Permintaan itu kemudian dipenuhi hingga terjadi pertemuan di sebuah hotel, di mana uang 3 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan 500 juta rupiah diserahkan kepada Donna. KPK sebelumnya telah menahan Rudi Ong Chandra setelah dilakukan penjemputan paksa. Saat digiring ke ruang pemeriksaan KPK, Rudi terlihat merangkak dan dibantu oleh 2 pegawai KPK untuk berdiri. Hal ini menarik perhatian publik karena menunjukkan kondisi saat penjemputan paksa. Rudi tiba di gedung KPK pada Kamis, 21 Agustus, sekitar pukul 21.37 WIB, mengenakan kemeja dan celana hitam, dan langsung dibawa ke ruang penyidik untuk proses hukum selanjutnya. Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyatakan Rudi Ong Chandra akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama di rutan KPK. Penetapan tersangka terhadap Donna dan penahanan Rudi menjadi bagian dari upaya KPK menindak praktik suap dalam pengurusan izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi sektor pertambangan yang merugikan negara. Kasus ini menyoroti bagaimana proses pengurusan izin usaha pertambangan dapat disalahgunakan dan bagaimana KPK bertindak cepat melalui penjemputan paksa dan penahanan tersangka untuk menjaga integritas penegakan hukum di sektor strategis tersebut. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.